Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kembali ya di channel Hi I Know. Pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah materi tentang fungsi inverse. Oleh karena itu silakan dipahami dengan seksama ya. Oke, fungsi inverse. Apa sih fungsi inverse itu? Oke, misalkan ada himpunan A yang beranggotakan X. Nah, nanti si X ini akan dipetakan, dimasukkan ke dalam sebuah fungsi, namanya fungsi fx, maka X jika masukkan ke dalam fx hasilnya adalah Y. Contoh, himpunan A-nya anggotanya adalah 2. Kemudian fungsinya ini dengan rumus X dikurangi 3. Maka kalau 2 ini dimasukkan dengan X kurangi 3, 2 dikurangi 3 adalah negatif 1. Nah, bagaimana kalau arah panahnya ini diubah? B nanti dihubungkan ke A gitu ya. B-nya dengan nilai 2. 2 ini dimasukkan ke dalam sebuah fungsi. Jawabannya itu harus ulangi. B-nya adalah negatif 1. Negatif 1 ini dimasukkan ke dalam fungsi, hasilnya jawabannya harus 2. Kalau min 1 dimasukkan ke dalam fx, ganti ya misalkan dengan min 1. Nah, min 1 dikurangi 3 itu kan jawabannya bukan 2. Jawabannya min 4. Nah, inilah yang akan kita cari. Min 1 dihubungkan dengan sebuah fungsi, fungsinya ini apa? Jawabannya adalah 2. Nah, itulah yang kita sebut sebagai inverse. Jadi, fungsi inverse adalah fungsi kebalikan. Fungsi kebalikan. Dirumuskan F inverse X sama dengan bla 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 bla. Gitu ya. Oke, selanjutnya coba langsung terapkan ke dalam contoh soal saja. Buka buku mandiri halaman 95. Kita terapkan dari mulai yang mudah, 113, nomor 113. Fx sama dengan 3x min 1. Pertanyaannya tentukan inverse dari fungsi f. Nah, dalam menentukan inverse fungsi atau fungsi inverse, itu langkahnya adalah dengan mengubah y sama dengan itu menjadi x sama dengan. Nah, gitu ya. Oke. Maka langkahnya ini fx itu sama saja dengan nilai y-nya. Y sama dengan 3x dikurangi 1. Ini kan bentuknya y sama dengan. Bagaimana caranya diubah menjadi x sama dengan. Oleh karena itu, coba tukeran tempat 3x min 1-nya sebelah kiri. Nah, sehingga 3x min 1-nya pindah. Y ditambah 1. Jawabannya adalah X sama dengan Y tambah 1 per 3. Nah, yang tadinya Y sama dengan sekarang sudah X sama dengan. Kita kembalikan lagi. Sehingga F inverse adalah X tambah 1 per 3. Contoh lain. Diketahui HX sama dengan 7X ditambah 15. Tentukan H inverse-nya. Oke, maka ini akan menjadi Y sama dengan 7X ditambah 15. Ditukar 7X ditambah 15 sama dengan Y. 7X sama dengan dipindah 15-nya. Dan hasilnya X sama dengan Y dikurangi 15 per 7. Maka F inverse akan menjadi
X min 15 per 7. Jadi konsepnya seperti itu, mengubah Y sama dengan menjadi X sama dengan. Tentunya langkah per langkah ini akan berbeda tergantung dari jenis fungsinya. Nah, yang kita bahas pertama ini jenis fungsinya adalah fungsi linear. Ternyata ada rumus cepatnya. Jadi kalau fungsinya linear berbentuk AX tambah B, maka inverse-nya dirumuskan menjadi X dikurangi B per A. Nah, ini rumus cepatnya seperti itu. Oke, kita terapkan coba. Y sama dengan 3X dikurangi 1. Maka F inverse akan menjadi X tambah 1 berubah per 3. Nah, itu kalau menggunakan rumus. Begitu juga ini. Maka H inverse akan menjadi X dikurangi 15 per 7. Sama nggak? Sama ya? Nah, itu. Jadi kalau pakai konsep, kalian ubah yang tadinya Y sama dengan menjadi X sama dengan. Kalau menggunakan rumus, maka rumusnya ini. Oke, beralih kalau bentuk fungsinya bentuk yang lain. Suatu contoh, bentuk fungsinya adalah fungsi berbentuk rasional. Fungsi rasional. Misalkan fx sama dengan 3x min 4 per 2x ditambah 5. Tentukan inverse fungsinya. Kalau menggunakan konsep ini kan menjadi Y sama dengan 3X dikurangi 4 per 2X ditambah 5. Nah, bagaimana caranya yang tadinya Y sama dengan berubah jadi X sama dengan? Maka ini kalikan. Y buka kurung 2X tambah 5 sama dengan 3X kurangi 4. Yang di dalam kurung kalikan sama Y. Jadi 2XY ditambah 5Y sama dengan 3X dikurangi 4. Kumpulkan X dengan sesama X. Jadinya 2XY dikurangi 3X. Kemudian 5Y-nya yang pindah. Negatif 4 dikurangi 5Y. Nah, masing-masing memiliki X. X keluar. X 2Y dikurangi 3. Negatif 4 dikurangi 5Y. Nah, ini kan perkalian nih. Maka pindahkan. Min 4 dikurangi 5Y. 2Y dikurangi 3. X sama dengan negatif 5Y kurangi 4 per 2Y kurangi 3. Nah, ini sudah berubah. Yang semula Y sama dengan, ini sudah X sama dengan. Nah, bisa kita simpulkan, maka inverse-nya adalah negatif 5X dikurangi 4 per 2X dikurangi 3. Kalau secara konsep ya seperti itu, mengubah Y sama dengan menjadi X sama dengan. Apakah ada rumus cepatnya? Ya, ternyata ada. Untuk fungsi yang rasional ini, jika fungsinya berbentuk rasional, AX tambah B per CX ditambah D, maka inverse-nya bisa kita cari dengan rumus D sama A tukeran. Tukeran tempat berubah tanda. Min DX ditambah B, CX dikurangi A. Sementara B sama C tetap. Nah, ini kita terapkan coba ya. Maka inverse akan sama dengan 5 sama 3 tukeran. 5 tadinya positif, sekarang jadi negatif. 5X dikurangi 4. Oke. 2X dikurangi 3. Sama? Oke, sama. Ya, jadi ini rumusnya. Rumusnya ini ya. Kita sudah dapat dua rumus. Yang pertama tadi berbentuk linier, sekarang yang berbentuk rasional. Oke, untuk memperlancar.
Untuk memperlancar, coba kita terapkan ke dalam contoh yang lain. Diketahui fx sama dengan 7x dikurangi 5 per 3 dikurangi 4x. Nah, sebelum menggunakan rumus, ini masih belum sesuai konsep. Tempatkan x ada di depan. Jadi 7x min 5. Nah, 4x ini di depan. Min 4x ditambah 3. Jadi x posisinya di depan. Sehingga menurut rumus, nah ini kan 3 sama 7 tukeran. Min 3x dikurangi 5 per min 4x dikurangi 7. Oke, seperti itu ya. Mudah sekali rasanya. Oke, next dengan contoh yang lain. Dengan fungsi yang lain. Bagaimana kalau bentuk fungsinya seperti ini? Fx sama dengan 4x kuadrat min 1. Ya, tentukan inverse fungsinya. Oke, ini kita gunakan konsep, bukan menggunakan rumus cepat. Mengubah yang tadinya y sama dengan, ubah jadi x sama dengan. Oke, pindahkan jadi y tambah 1 sama dengan 4x kuadrat. Tukeran tempat deh. 4x kuadrat sama dengan y tambah 1. Maka x kuadrat akan sama dengan y tambah 1 per 4. Nah, ini statusnya masih kuadrat nih. Untuk menghilangkan kuadrat, maka kita beri perlakuan yang sama, yaitu dengan kedua ruas di akar. Kedua ruas di akar. Y tambah 1 per 4. Ini coret. Akan menjadi x-nya saja. Lalu yang ini, nah, ini kita pisahkan akarnya, Y tambah 1 per akar 4. Sehingga x akan sama dengan akar Y tambah 1. Nah, akar 4 kan ada nilainya 2. Nah, sudah berubah jadi x sama dengan, maka inverse-nya akan menjadi setengah. Setengah itu dari ke depan ya. Akar x tambah 1. Oke. Contoh lain, saya ambil yang sedikit rumit. Coba di buku Mandiri. Buku Mandiri halaman 96. Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5. Tentukan f inverse untuk x-nya 21 ditambah f inverse untuk x-nya 32. Nah, loh. Ini kita belum bisa menggunakan rumus cepat. Ganti yang tadinya y sama dengan x kuadrat min 6x tambah 5. Bagaimana caranya diganti jadi x sama dengan. Nah, karena bentuknya persamaan kuadrat, maka ubah dulu bentuk persamaan kuadrat ini menjadi kuadrat sempurna. Caranya, kita bikin seperti ini. X dikurangi 3. Dari mana 3? 3 dari 6 dibagi 2. Lalu tempatkan di sini kuadrat. Dikurangi dengan 3 dikuadratkan adalah 9. Tambahkan dengan 5. Ya, jadi caranya kita bikin kurung. 3 didapat dari 6. Ya, 6 dibagi 2 ya, 6 dibagi 2 3. Kalau di sininya 8 ya 8 dibagi 2 maka 4. 6 dibagi 2 hasilnya 3 kuadrat, kemudian dikurangi dengan 3 dikuadratkan 9. Ini kan kalau kita uraikan ya, x dikurangi 3 kuadrat dikurangi 9, itu kan akan menjadi x kuadrat. 2 dikali 3 kali x jadinya min 6x.
3 dikuadratkan hasilnya plus 9. Lalu plus 9-nya ini dikurangi 9. Maka ini coret-coret. Hasilnya adalah ini. Nah, lalu min 6x-nya ini kan ditambah dengan 5. Tuh, akhirnya ini kembali lagi ke sana. Gitu ya. Maka Y sama dengan X min 3 dikuadratkan. Hasil dari ini adalah minus 4. Pindahkan 4-nya dengan Y. Y tambah 4 sama dengan X dikurangi 3 kuadrat. Tujuan kita kan ingin mengubah yang tadinya Y sama dengan menjadi X sama dengan. Oke, ini X sama Y sudah terpisah. Pindahkan X dikurangi 3 kuadrat, hasilnya adalah Y tambah 4. Nah, X masih berada di dalam kurung. Untuk menghilangkan untuk menghilangkan kuadrat, maka kita beri perlakuan yang sama. Akarkan kedua ruas. Ini kan akan jadinya coret-coret. Jadi X dikurangi 3 adalah akar Y tambah 4. Pindahkan 3-nya, maka X menjadi akar Y tambah 4 ditambah 3. Oke, sudah berubah. Yang tadinya Y sama dengan jadi X sama dengan. Maka inverse fungsi menjadi akar X tambah 4 ditambah 3. Pertanyaannya tentukan F inverse kalau X-nya 21. Jadi nanti 21 ditambah 4 tambah 3. Akar 25 ditambah 3. Akar 25 kan 5. 5 tambah 3 jadi jawabannya 8. Bagaimana kalau F inverse 32? Menjadi 32 ditambah 4 ditambah 3. Akar 36 ditambah 3. Akar 36 itu kan 6. Karena 6 kali 6 adalah 36. Ditambah 3 jadi jawabannya 9. Maka ini akan menjadi 8 ditambah dengan 9. Jawabannya adalah 17. Oke, seperti itu cara penyelesaiannya. Saya sudah sampaikan ke dalam beberapa contoh soal. Ya, intinya untuk menentukan inverse adalah dengan mengubah yang tadinya Y sama dengan berubah jadi X sama dengan. Namun ada beberapa juga bentuk fungsi-fungsi tertentu itu kita bisa gunakan rumus cepat seperti bentuk linier dan bentuk rasional. Oke, selanjutnya untuk memperdalam materi, memperdalam pemahaman, boleh dilanjut dengan latihan soal. Nah, nanti cek saja di Google Classroom-nya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.